Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Melalui firman Tuhan kita akan terus bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan melalui firman Tuhan juga kita akan terus dituntun dan langkah hidup kita akan diteranginya. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setiamu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 18 ayat 19 sampai yang ke-20. Saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang sepakat itu adalah hal yang tidak mudah. Ya, sepakat ini berarti setuju, sama-sama setuju. Ya, sepakat berarti ada kesehatian. Nah, dua orang saja bisa sepakat, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, apalagi lebih orang ya, 3 orang, 4 orang, wah pasti luar biasa. Nah, jadi kalau bicara sepakat 2 orang, siapa nih yang paling mudah memulai? Pasangan, suami istri. Coba mulai sepakat ya dengan pasangan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi tidak hanya itu, bisa juga sertakan anak-anak ya dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita ya. Ajak orang-orang yang ada bersama denganmu dan berdoa sepakat ya. Doa yang sehati. Ya, jadi tidak masing-masing merasa lebih, tapi merasa bahwa ini adalah beban bersama, ya, permohonan bersama, ya, sepakat. Nah, maka janji firman Tuhan adalah apa yang diminta akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Nah, mari mulai sepakat dari orang-orang yang terdekat, ya, termasuk nih dalam keluarga kita, suami, istri, anak-anak sepakat. Coba beri waktu, ya, untuk sepakat tidak bisa langsung serta merta. Ya, untuk bisa bersatu sepakat ini butuh proses. Ya, kadang-kadang yang satu bisa, yang satu tidak. Yang satu setuju permintaan ini, yang satu tidak. Ya bisa saja macam-macam alasannya. Tetapi ya, untuk bisa sepakat dibutuhkan yang namanya interaksi bersama, perjuangan bersama, ya, saling memberi waktu ya untuk bisa istilahnya itu punya chemistry yang sama gitu loh. Nah, kalau kita sudah bisa sepakat, maka ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Karena dalam kesatuan, dalam kesepakatan ada sesuatu yang dahsyat. Bahkan Tuhan sampai mau hadir di mana 2-3 orang berkumpul dengan bersepakat di hadapan Tuhan, sebetulnya gitu ya. Jadi ada Tuhan yang hadir di sana. Untuk apa? Dia akan mendengarkan apa yang menjadi permintaan kita. Dia mendengarkan setiap doa-doa kita. Lebih daripada itu, Tuhan sendiri akan mengabulkan apa yang kita doakan ketika kita bisa berdoa dengan sepakat. Wah, luar biasa ya. Jadi 2 orang sepakat aja luar biasa. Bagaimana kalau 3 orang, 4 orang, banyak orang. Pasti luar biasa.
Ya, sekali lagi memang tidak mudah, tidak bisa mendadak tiba-tiba sepakat. Ya, seringkali butuh proses penyesuaian, ya, saling beradaptasi satu dengan yang lain, ya. Butuh juga misalkan dalam mau berdoa saja mungkin keinginan kita bisa berbeda. Bagaimana kita bisa merendahkan diri? Ayo sama-sama sepakat, ya. Misalnya berdoa untuk apa? Ya, sepakatlah, jangan sampai ada perbedaan persepsi, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tuhan senang dengan kesatuan, Tuhan senang dengan kerukunan, Tuhan suka dengan keharmonisan, Tuhan senang dengan orang-orang yang bisa sepakat. Bahkan Tuhan memberkati orang-orang yang demikian. Bahkan doa-doa orang-orang sepakat ini pun didengar, bahkan dijawab, bahkan lebih lagi dikabulkan oleh Tuhan. Yuk mari kita mulai sepakat dengan orang-orang yang kita kasihi. Ya, di rumah dengan seluruh anggota keluarga, di gereja dengan teman-teman gereja. Ayo doa sepakat. Apa yang menjadi pergumulan dari pelayanan, doa sama-sama dengan sepakat. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan luar biasa. Termasuk mendoakan bangsa dan negara kita. Kalau kita sesama anak-anak Tuhan dimanapun bisa sepakat berdoa, maka ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan melawat negeri ini. Ya, ingat ya, mari mulai sepakat. Ya, sepakat mulai dari yang terkecil yang bisa kita mulai, yaitu dengan orang-orang kita kasih, suami atau istri atau anak-anak atau teman dekat dan siapapun itu. Ketika sepakat, maka ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami sepakat di dalam melakukan segala sesuatu. Terlebih di dalam kami berdoa. Ketika kami berdoa sepakat, 2 orang saja sepakat, maka Tuhan mendengar setiap doa kami dan mengabulkan doa kami. Apalagi lebih lagi, ya, 3 orang, 4 orang, banyak orang. Ketika kami sepakat, kami berdoa bersama-sama, berkumpul dalam nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk mendengar doa kami, untuk memberkati hidup kami, untuk mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa sepakat dengan orang-orang yang kami kasihi. Sepakat dengan saudara-saudara seiman. Sepakat dengan teman-teman sepelayanan. Sepakat dengan saudara seiman bahkan dimanapun berada. Untuk kami senantiasa sepakat dalam doa. Baik doa untuk keluarga, doa untuk pekerjaan Tuhan pelayanan, berdoa untuk bangsa dan negara. Karena kami tahu dalam kesepakatan ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang bakal terjadi. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.